Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Menuju Cahaya TV. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting dan menarik, yaitu bukti bahwa Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan buatan manusia. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk berlangganan channel kami, Menuju Cahaya TV, agar Anda tidak ketinggalan video-video menarik dan bermanfaat lainnya. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diyakini sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Namun, apa yang membuat kita yakin bahwa Al-Quran benar-benar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan buatan manusia? Mari kita lihat beberapa bukti berikut ini. Pertama, keindahan bahasa dan gaya bahasa Al-Quran. Al-Quran menggunakan bahasa Arab dengan keindahan, kefasihan, dan kekuatan yang sangat luar biasa. Di zaman Nabi Muhammad SAW, masyarakat Arab sangat menghargai kefasihan bahasa dan sastra. Mereka memiliki tradisi puisi yang kaya dan mengagumkan. Namun, ketika Al-Quran mulai diwahyukan kepada Nabi Muhammad, Al-Quran membawa keajaiban bahasa yang tidak pernah mereka temui sebelumnya. Para penyair terkemuka pada saat itu yang seringkali bersaing dalam membuat syair-syair yang paling indah tercengang oleh keindahan bahasa Al-Quran. Mereka mengakui bahwa gaya bahasa Al-Quran jauh melampaui kemampuan manusia biasa. Bahkan, mereka yang sebelumnya meragukan kerasulan Nabi Muhammad SAW terdiam kagum oleh keajaiban bahasa Al-Quran. Kekuatan dan ketegasan Al-Quran dalam menyampaikan pesan-pesan ilahi melalui bahasa yang indah dan lantang tidak hanya memukau kaum Arab pada zamannya, tetapi juga tetap menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia hingga hari ini. Ini adalah bukti keajaiban Al-Quran yang tak terbantahkan, bahwa bahasa yang digunakan dalam kitab suci Islam ini bukanlah karya manusia biasa, melainkan wahyu ilahi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 23 hingga 24. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, Muhammad, buatlah satu surah yang semisal Al-Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, peliharalah dirimu dari neraka, yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Tantangan ini belum pernah bisa dijawab oleh siapapun hingga kini, menunjukkan bahwa Al-Quran memang memiliki keunggulan yang tidak mungkin ditiru oleh manusia, meskipun telah berlalu lebih dari 1400 tahun yang lalu. Sejak tantangan itu diajukan, tidak ada seorang pun yang mampu menciptakan sesuatu yang setara dengan Al-Quran. Bahkan para ahli bahasa Arab terbaik pada zaman Nabi Muhammad SAW mengakui keajaiban bahasa Al-Quran yang melampaui kemampuan manusia biasa. Mereka yang mahir dalam kefasihan bahasa dan sastra tidak dapat menandingi keindahan dan kekuatan bahasa Al-Quran. Kenyataan bahwa Al-Quran tetap tidak terbantahkan dan tidak mampu ditiru oleh manusia, hingga kini menegaskan bahwa Al-Quran memang memiliki keunggulan yang tidak mungkin dicapai oleh hasil karya manusia. Ini adalah salah satu bukti yang menunjukkan bahwa Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Kedua, konsistensi internal Al-Quran. Al-Quran yang diwahyukan selama lebih dari 23 tahun tetap konsisten tanpa ada kontradiksi atau kesalahan. Isinya mencakup berbagai topik seperti hukum, etika, sejarah, dan sains. Selama lebih dari 23 tahun, Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat pada saat itu. Meskipun wahyu Al-Quran tersebar dalam waktu yang cukup panjang dan mencakup berbagai topik yang sangat beragam, Al-Quran tetap konsisten tanpa adanya kontradiksi atau kesalahan. Al-Quran memberikan petunjuk yang jelas dan detail mengenai hukum, etika, sejarah, dan bahkan sains. Misalnya, Al-Quran menyampaikan prinsip-prinsip dasar hukum Islam, memberikan pedoman etika dan moral bagi umat manusia, meriwayatkan kisah-kisah sejarah umat-umat terdahulu sebagai pelajaran, dan mengandung ayat-ayat yang sesuai dengan penemuan ilmiah modern. Konsistensi ini menunjukkan bahwa Al-Quran bukanlah hasil karya manusia yang rentan terhadap perubahan atau kesalahan. Sebaliknya, kekonsistenan Al-Quran menguatkan keyakinan bahwa Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 82. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Konsistensi Al-Quran yang sempurna dalam seluruh aspeknya, baik dari segi bahasa, isi, maupun pesan yang disampaikan, menunjukkan bahwa sumbernya memang ilahi. Manusia cenderung sulit untuk mempertahankan konsistensi yang sempurna dalam karya yang begitu panjang dan kompleks seperti Al-Quran. Bahkan karya manusia terbaik sekalipun seringkali mengalami perubahan, revisi, atau bahkan kontradiksi seiring berjalannya waktu. Namun, Al-Quran tetap utuh dan konsisten dari awal hingga akhir. Hal ini tidak mungkin terjadi tanpa campur tangan ilahi. Ketiga, ilmu pengetahuan dalam Al-Quran. Al-Quran mengandung banyak ayat yang sesuai dengan penemuan ilmiah modern, yang tidak mungkin diketahui oleh manusia pada zaman itu. Misalnya, proses perkembangan embrio manusia dijelaskan dalam surah Al-Muminun ayat 12 hingga 14. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Banyak ilmuwan yang mengakui bahwa pengetahuan yang terkandung dalam Al-Quran tidak mungkin berasal dari manusia biasa pada abad ke-7. Keakuratan dan kecocokan antara ayat-ayat Al-Quran dengan penemuan-penemuan ilmiah modern ini menunjukkan bahwa Al-Quran bukanlah karya manusia biasa. Pengetahuan yang terkandung dalam Al-Quran tidak hanya relevan pada masanya, tetapi juga relevan untuk semua zaman dan mengungkapkan kedalaman ilmu pengetahuan yang hanya dimiliki oleh Sang Pencipta alam semesta. Dengan demikian, ilmu pengetahuan dalam Al-Quran menjadi bukti yang kuat bahwa Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi umat manusia. Keempat, keaslian dan keutuhan teks Al-Quran. Al-Quran telah dijaga keasliannya selama lebih dari 1.400 tahun tanpa perubahan satu huruf pun. Al-Quran telah dijaga dengan sangat hati-hati oleh umat Islam dari generasi ke generasi, sehingga tetap sama persis seperti saat pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan, penemuan manuskrip-manuskrip kuno Al-Quran yang telah ada sejak zaman dahulu menunjukkan bahwa teks Al-Quran yang kita baca saat ini sama dengan yang ada pada masa itu. Hal ini menegaskan bahwa Al-Quran tidak mengalami perubahan atau penyimpangan sepanjang sejarahnya, sehingga keasliannya terjaga dengan sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 9, "Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya." Manuskrip kuno Al-Quran yang ditemukan sesuai dengan teks yang kita baca hari ini menunjukkan penjagaan ilahi terhadap kitab ini. Kelima, pengaruh psikologis dan spiritual Al-Quran. Pengaruh psikologis dan spiritual Al-Quran adalah bukti yang sangat kuat akan keilahian kitab suci ini. Al-Quran memiliki kekuatan yang mampu mengubah hati dan jiwa pembacanya secara mendalam, bahkan menginspirasi perubahan hidup yang signifikan. Banyak orang yang telah mengalami transformasi batiniah setelah membaca dan memahami Al-Quran. Mereka merasa terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menemukan kedamaian dalam hati, dan mendapatkan petunjuk yang jelas untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Pengaruh ini sulit dijelaskan hanya dengan logika manusia biasa, karena Al-Quran memiliki kekuatan yang melebihi pemahaman dan pengalaman manusia. Pengaruh psikologis dan spiritual Al-Quran tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga oleh masyarakat dan bangsa-bangsa yang memegang teguh ajaran-ajaran Al-Quran. Al-Quran telah menjadi sumber inspirasi bagi jutaan orang selama berabad-abad, membawa perdamaian, keadilan, dan kasih sayang kepada umat manusia. Dengan demikian, pengaruh psikologis dan spiritual Al-Quran menjadi bukti yang meyakinkan bahwa Al-Quran bukanlah karya manusia biasa, melainkan wahyu ilahi yang memiliki kekuatan untuk mengubah dan memperbaiki kehidupan manusia. Ini adalah salah satu bukti yang paling jelas akan kebenaran Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi umat manusia. Keenam,
Nubuatan dan ramalan dalam Al-Quran. Al-Quran mengandung ramalan yang terbukti kebenarannya di kemudian hari. Contoh yang terkenal adalah kemenangan Romawi atas Persia setelah kekalahan besar mereka, yang diramalkan dalam surah Ar-Rum ayat 1 hingga 4. Alif, Lam, Mim. Telah dikalahkan bangsa Romawi. Di negeri yang terdekat dan mereka sesudah kekalahannya itu akan menang dalam beberapa tahun lagi. Bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang. Dan di hari kemenangan bangsa Romawi itu bergembiralah orang-orang yang beriman. Al-Quran menyebutkan tentang kemenangan bangsa Romawi atas bangsa Persia dalam pertempuran yang akan datang. Nubuatan ini merupakan hal yang luar biasa, karena pada saat itu bangsa Romawi mengalami kekalahan besar dari bangsa Persia, dan tampaknya tidak mungkin bagi mereka untuk bangkit kembali. Namun, beberapa tahun setelah penurunan ayat ini, terjadi peristiwa yang mengesankan, yaitu kemenangan bangsa Romawi atas bangsa Persia, sebagaimana yang telah diramalkan dalam Al-Quran. Ketepatan nubuatan ini tidak hanya menunjukkan keilmuan Al-Quran, tetapi juga menguatkan keyakinan umat Islam bahwa Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencakup segala hal, termasuk nubuatan mengenai peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Dengan demikian, nubuatan dan ramalan dalam Al-Quran menjadi bukti yang sangat kuat akan kebenaran dan keilmuan Al-Quran sebagai wahyu ilahi yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Keakuratan ramalan ini sulit dijelaskan kecuali dengan wahyu ilahi. Ketujuh, konteks sejarah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai orang yang ummi, tidak bisa membaca dan menulis. Fakta bahwa beliau dikenal sebagai orang yang ummi, tidak bisa membaca dan menulis, menjadi bukti yang sangat kuat akan keilahian Al-Quran. Tidak mungkin Nabi Muhammad SAW dapat menulis sebuah kitab dengan kedalaman dan keindahan seperti Al-Quran tanpa bantuan ilahi. Sebagai seorang yang ummi, Nabi Muhammad SAW tidak memiliki akses atau pengetahuan yang memadai tentang ilmu sastra, bahasa, atau pengetahuan yang diperlukan untuk menciptakan sebuah karya sebesar Al-Quran. Bahkan, sebagian besar masyarakat Arab pada masa itu terkejut dengan keindahan bahasa Al-Quran yang melampaui kemampuan manusia biasa, termasuk para ahli bahasa dan penyair terkemuka. Kenyataan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai seorang yang ummi mampu menyampaikan Al-Quran dengan kedalaman ilmu, keindahan bahasa, dan kearifan yang luar biasa, menegaskan bahwa Al-Quran bukanlah hasil karya manusia biasa, melainkan wahyu ilahi yang diwahyukan kepada beliau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, konteks sejarah Nabi Muhammad SAW menjadi salah satu bukti yang paling kuat akan kebenaran Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada beliau sebagai petunjuk bagi umat manusia. Dari berbagai aspek yang telah kita bahas, dapat disimpulkan bahwa Al-Quran memiliki karakteristik yang tidak mungkin diciptakan oleh manusia. Konsistensi, kedalaman ilmu, keindahan bahasa, serta dampak psikologis dan spiritualnya menguatkan keyakinan bahwa Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk berlangganan channel kami, Menuju Cahaya TV, agar Anda tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.